Baik teman-teman, saya sudah sampai ini tadi di hutan Gendurak seperti yang Eyang Adimin itu katakan ya. Katanya di sini saya disuruh menemui beliau, Eyang Datuk Hanafi. Tapi setelah saya muter berjalan, saya belum menemukan beliau yang dikatakan oleh Eyang Adimin ya. Saya penasaran sekali untuk perwujudan beliau dan siapakah sebenarnya sosok yang Syekh Datuk Hanafi itu. Ini saya mau istirahat lagi nih. Saya tadi sudah jalan memutar-mutar dan belum bertemu juga dengan yang disuruh oleh Eyang Adimin ya. Saya mungkin akan beristirahat di sini terlebih dahulu dan menunggu apakah yang akan disampaikan oleh beliau. Tolong bantu doanya, supportnya, agar malam hari ini saya mendapatkan apa yang dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut gas lur. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Saya tadi sebenarnya istirahat di sini, tapi tiba-tiba ternyata nampak di depan saya langsung sebuah sosok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya. Siapakah jenengan? Alhamdulillah, jenengan ada Datuk Hanafi ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Saya memang datang ke hutan Gendurak ini, saya diutus oleh beliau yang Adimin. Bahwasanya saya harus menemui jenengan di hutan ini yang. Dan alhamdulillah ternyata jenengan langsung justru menemui saya. Sebenarnya ada gerangan apakah ada yang ingin jenengan sampaikan kepada saya ini yang? Anak muda yang telah takdirkan menyentuh pusaka yang tidak semua mata boleh melihat dan tidak semua tangan layak menggenggam. Hari ini kau bukan sekedar pemenang ujian, bukan pula sekedar pewaris kekuatan. Hari ini kau adalah pemikul amanah. Amanah itu bukan sebatas benda, bukan pula sebatas simbol. Amanah adalah jembatan antara langit dan bumi, antara kehendak Tuhan dan tindakan manusia. Ia tak terlihat wujudnya, tapi terasa beratnya di dalam dada. Ia bukan tentang kuasa yang kau punya, tapi tentang tanggung jawab atas kuasa itu. Ingat, pusaka itu bukan untuk menjadikanmu tinggi di mata manusia, tapi untuk merendahkan hatimu di hadapan Yang Maha Kuasa. Kau tidak mengangkat pusaka itu untuk kebanggaan dirimu, tapi untuk menegakkan titah langit yang lama ditinggalkan. Sungguh, sejarah telah menyimpan banyak luka dari mereka yang menyalahgunakan amanah. Ada raja yang jatuh karena rakus.
ada paling yang sesat karena silau kekuasaan. Ada, maka berhati-hatilah Tangik. Pusaka palingkir mengandung cahaya, tapi bila hatimu gelap, maka cahaya itu akan menjadi api. Setiap langkahmu setelah ini akan diawasi, bukan oleh mata manusia, tapi oleh langit yang mencatat, bumi yang menjadi saksi, dan malaikat yang setia mendengar. Jangan engkau berpikir bahwa perjalananmu telah usai. Justru sekarang petualangan sejati dimulai. Petualangan menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga keseimbangan. Bila engkau letih, sujudlah. Bila engkau ragu, bertanyalah. Bila engkau disanjung, jangan lupa menangis dalam sunyi. Dan bila engkau merasa sendirian dalam kebenaran, ingatlah bahwa amanah selalu membuat pengikutnya terasa sendiri. Sebab jalan ini bukan jalan ramai, tapi jalan orang terpilih. Pusaka palingkir kini bersamamu, Tangik. Tapi lebih dari itu, amanah telah menempel di jiwamu. Rawat ia, jaga ia, dan bawa ia sampai akhir hayat. Sebab kelak, pusaka akan kembali ke bumi, tapi amanah akan diadili di langit. Wahai Tangik, dalam hidup ini banyak yang menginginkan kehormatan, namun sedikit yang siap menanggung beban kehormatan itu. Banyak yang mencari kekuatan, tapi tidak semua memahami bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan menahan diri di saat marah, bersabar di saat disakiti, dan tetap jujur meski dunia menyuruhmu berdusta. Jangan pernah engkau gunakan pusaka itu untuk menaklukkan sesama demi kepentingan dirimu. Gunakanlah ia untuk menaklukkan egomu, nafsumu, dan prasangkamu terhadap ketentuan ilahi. Tahukah engkau, Tangik, banyak orang gagal bukan karena kurang kekuatan, tapi karena goyah dalam menjaga niat. Mereka mulai dengan niat yang tulus, tapi perlahan ketenaran menggeser ketulusan. Pujian mengikis keikhlasan, dan akhirnya mereka menjadi budak dari kekuasaan yang semula mereka jaga. Jangan kau ulangi jejak mereka, Tangik. Jika hatimu mulai merasa besar karena pusaka itu, segeralah kembali pada sholatmu. Jika pundakmu mulai berat karena sanjungan manusia, segeralah ingat bahwa engkau hanya sementara di dunia ini. Dan jika kau digoda untuk menyimpang dari jalan amanah, segeralah menengadah dan katakan, Tuhanku,
Bimbing aku agar tidak mengkhianati titahmu. Sesungguhnya, amanah adalah ujian yang lebih berat daripada pedang musuh. Ia terdampak, tapi menusuk. Ia tak terdengar, tapi menggetarkan. Maka tak heran jika Rasulullah pernah bersabda, pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka engkau, wahai Tangik, adalah pemimpin bagi pusaka itu dan segala dampaknya. Subhanallah. Allah Akbar. Tapi kepala amanah itu Insya Allah yang saya akan menjaga amanah ini yang layaknya seperti api. Ia kecil, tapi bisa membakar hutan. Begitu pula niat yang tak terjaga. Tapi bila engkau mampu mengendalikannya, api itu bisa menjadi penerang jalan, penghangat malam, dan pelindung dari kegelapan. Amanahmu sebagaimana api yang dijaga dalam tungku, diberi udara secukupnya, dijaga dari angin liar, dan tidak ditinggal dalam kesombongan. Kelak akan datang hari di mana pusaka itu harus diserahkan, entah kepada pewarismu atau kembali ke tanahnya. Tapi sebelum hari itu datang, pastikan pusaka itu tidak pernah ternoda oleh ketamakanmu. Karena bukan seberapa lama kau menyimpannya yang terpenting, tapi seberapa baik kau menjaganya dan seberapa besar keberkahan yang keluar dari pusaka itu selama ia berada di tanganmu. Berjanjilah di hadapanku, bukan dengan mulutmu, tapi dengan hatimu, bahwa kau akan menjaga pusaka itu bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan titah langit. Karena hanya dengan cara itu, engkau akan menjadi pribadi yang selamat, dan pusaka itu akan menjadi cahaya, bukan bencana. Mulailah perjalananmu dengan niat yang suci, dan ingatlah, setiap malam ada yang mencatat, setiap langkah ada yang menyaksikan. Amanahmu bukanlah akhir dari perjuangan. Ia adalah pangkal dari hidup yang sesungguhnya. Wahai Tangik, dengarlah dengan seksama, karena kata-kata ini bukan sekedar petuah tua, tapi warisan dari para wali dan leluhur yang telah lebih dulu menjaga pusaka itu dengan cucuran darah dan sujud panjang di sepertiga malam. Kau telah dipilih bukan karena engkau paling kuat, bukan pula karena engkau paling cerdas, tapi karena di antara sekian banyak manusia, hatimu lah yang masih menyisakan ruang untuk takdir yang agung. Maka jangan kau kotori ruang itu dengan hawa nafsu
dan kesombongan. Amanah yang kau pikul akan menguji setiap sisi hidupmu. Ia akan mengusik tidurmu, menyesakkan dadamu, bahkan mungkin akan menjauhkanmu dari orang-orang yang kau cintai. Tapi itulah harga dari sebuah kepercayaan langit. Kau akan berdiri di persimpangan antara jalan dunia dan jalan langit. Dunia akan menawarkanmu kenyamanan, kekuasaan, bahkan cinta. Tapi jalan langit akan menawarkanmu kesunyian, kesabaran, dan luka. Namun ketahuilah, luka di jalan langit lebih mulia dari mahkota di atas singgasana fana. Dalam waktu dekat, kau akan mendapati orang-orang yang mencoba memanipulasi pusaka itu untuk kepentingan mereka. Akan ada yang datang dengan wajah ramah, tapi hatinya busuk. Ada yang berbicara tentang kebaikan, tapi menyimpan niat jahat di balik sorban dan jubahnya. Jangan mudah terpukau oleh rupa. Jangan mudah terbujuk oleh kata. Ingatlah, Damit, bukan kemenanganmu yang akan dikenang oleh zaman, tapi bagaimana caramu menjaganya. Bukan seberapa banyak musuh yang kau kalahkan, tapi seberapa dalam kau menaklukkan dirimu sendiri. Karena musuh terbesar bukan di luar sana. Ia bersemayam di dalam dirimu. Kesombongan, kemalasan, dan pengkhianatan terhadap nurani. Bila kelak pundakmu tak lagi sanggup memikulnya, jangan kau sembunyikan pusaka itu. Serahkanlah kepada yang layak. Karena amanah bukan warisan darah, tapi warisan jiwa, dan jiwa yang bersih akan mengenali sesamanya. Dan ketika kau merasa paling benar, cepatlah tunduk dan menangis. Karena orang yang merasa paling benar tanpa bimbingan, sejatinya sedang tersesat paling jauh. Ya Allah, saksikanlah malam ini. Telah kuserahkan pusaka ini kepada hamba-Mu yang telah Engkau pilih. Bila ia hianat, hukumlah ia dengan keadilan-Mu. Bila ia lelah, kuatkanlah dengan kasih sayang-Mu. Bila ia benar, lindungilah ia dengan cahaya-Mu. Jadilah pusaka itu bukan hanya pedang di tangannya, tapi lentera dalam hatinya, agar ia tak hanya menaklukkan lawan, tapi juga menuntun umat menuju-Mu. Damit, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepadamu. Sebarkanlah kebaikan lewat cahaya yang kau bawa. Baik Yang, insya Allah Yang. Terima kasih banyak Yang atas semua pejangan dari jenengan Yang. Allahu Akbar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya Allah. Baik teman-teman. Ternyata beliau adalah Eyang Syekh Datuk Hanafi ya. Beliau telah banyak tadi. Ini saya merasa seperti siraman rohani ya di malam hari. Ya seperti itu teman-teman. Ternyata Eyang Adimin menyuruh saya datang ke hutan ini untuk bertemu dengan Eyang Datuk. Inilah jawabannya. Buat jenengan, tolong disimak tadi kata-katanya ya. Saya menjadi ini merinding bagaimana mendengar tadi wejangan-wejangan yang diberikan oleh beliau ya. Tapi ya seperti itulah perjalanan saya ini sampai ke titik ini ya. Dan semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya bisa menjaga pusaka ini. Terima kasih teman-teman. Saya mungkin akan menunggu Eyang yang tadi sudah memukuli saya tentunya. Agar saya bisa pulang dari hutan ini ya. Ini di hutan Gendurek. Katanya namanya hutan Gendurek. Dia sering memasukkan nama sih. Baik teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.